Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rangkaian video kali ini, Soulmate akan membahas tentang materi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Silahkan tonton secara berurutan videonya dari part ke part agar kalian lebih mudah dalam memahaminya. Pada video part 3 kali ini, kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan bentuk umum mutlak dari fx sama dengan mutlak dari gx. Silahkan simak baik-baik dan selamat belajar. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas persamaan nilai mutlak dengan bentuk umum mutlak dari fx sama dengan a dengan a-nya lebih dari sama dengan 0. Sementara pada video kali ini kita akan membahas bentuk kedua, yaitu mutlak dari fx sama dengan mutlak dari gx. Nah, di sini di video sebelumnya kita tahu bahwa fx di sini adalah sebuah fungsi dan dibatasi pada jenis fungsi linear satu variabel. Maka sekarang juga sama, fx dan gx ini adalah sebuah fungsi juga dan jenisnya sama, dibatasi pada fungsi linear satu variabel. Di sini perbedaannya dari dua bentuk umum ini adalah terletak di ruas kanan. Kemarin adalah suatu konstanta a dengan a-nya lebih dari sama dengan 0. Sementara sekarang adalah sebuah nilai mutlak dari fungsi linear lagi. Akan tetapi kalau kita perhatikan, a di sini sudah disetting a-nya lebih dari sama dengan 0. Maka kalau yang pada video kali ini mutlak dari gx juga di sini udah jelas nilai mutlak, maka kondisinya akan sama. Sama-sama lebih dari sama dengan 0. Ingat, nilai mutlak lebih dari sama dengan 0. Dengan mempertimbangkan ini, maka sebenarnya secara umum prinsip kerja yang akan kita lakukan pada penyelesaian persamaan mutlak dari fx sama dengan mutlak dari gx ini akan sama dengan video sebelumnya. Oke, supaya lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak dari x dikurangi 9 sama dengan mutlak dari 2x ditambah 6. Oke, untuk menjawab soal ini, sama kita akan menggunakan 4 cara berbeda. Dan pada cara pertama kali ini, kita akan menggunakan rumusan. Jika mutlak dari fx sama dengan mutlak dari gx, maka fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pembahasan. Ini adalah persamaan soalnya. Mutlak dari x dikurangi 9 sama dengan mutlak dari 2x ditambah 6. Berarti di sini x dikurangi 9 sebagai fx dan 2x plus 6 sebagai gx. Maka akibatnya adalah fx sama dengan gx, maka x dikurangi 9 sama dengan 2x ditambah 6, atau fx sama dengan negatif gx, yaitu x dikurangi 9 sama dengan negatif 2x dikurangi 6. Jadi yang 2x plus 6 ini tetap ini 2x plus 6, sementara yang negatif 2x dikurangi 6 ini diperoleh dari kalikan 2x plus 6 ini dengan negatif. Negatif kali 2x dapat negatif 2x, negatif kali 6 dapat negatif 6. Sehingga kita punya dua kondisi, yaitu x dikurangi 9 sama dengan 2x plus 6, atau x dikurangi 9 sama dengan negatif 2x dikurangi 6. Selanjutnya kita kerjakan masing-masing persamaan. Di sini 2x yang ini kita pindah ke ruas kiri, dan yang konstanta negatif 9 ini kita pindah ke ruas kanan. Sehingga kita akan punya persamaan x dikurangi 2x sama dengan 6 ditambah 9. Oke, 2x-nya pindah ke kiri, negatif 9 pindah ke kanan. X dikurangi 2x adalah negatif x, 6 tambah 9 sama dengan 15. Maka kita akan punya x-nya sama dengan negatif 15. Oke, sekarang kita kerjakan yang kedua. Ini sama, negatif 2x ini kita pindahkan ke ruas kiri, dan negatif 9 kita pindahkan ke ruas kanan. Maka x ditambah 2x sama dengan negatif 6 tambah 9. Oke, negatif 2x-nya pindah jadi 2x.
Negatif 9 ini pindah jadi 9. X tambah 2X sama dengan 3X. Negatif 6 tambah 9 sama dengan 3. Sehingga X-nya adalah 3 dibagi 3 atau sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dari yang lebih kecil, negatif 15,1. Selanjutnya sama, kita akan memeriksa apakah himpunan penyelesaian yang kita peroleh yaitu negatif 15,1 ini adalah jawaban yang benar atau yang salah. Maka kita bisa mengeceknya dengan cara mensubstitusi ke persamaan soalnya. Oke, kita periksa. Pertama untuk X sama dengan negatif 15. Kita tulis ulang persamaan soalnya yaitu mutlak dari X dikurangi 9 sama dengan mutlak dari 2X ditambah 6. Negatif 15 ini kita substitusi ke X ini dan ke X yang ini juga. Oke, maka kita akan punya mutlak dari negatif 15 dikurangi 9 sama dengan mutlak dari 2 dikalikan negatif 15 ditambah 6. Negatif 15 dikurangi 9 jadi negatif 24. Dan ini 2 kali negatif 15 jadi negatif 30. Maka kita akan punya mutlak dari negatif 24 sama dengan mutlak dari negatif 30 tambah 6. Negatif 30 tambah 6 ini berarti jadi negatif 24, maka kita akan punya mutlak dari negatif 24 sama dengan mutlak dari negatif 24, berarti masing-masing nilainya adalah 24 sama dengan 24. Dan ini jelas adalah pernyataan yang benar, sehingga kita sudah bisa memastikan bahwa jawaban kita X sama dengan negatif 15 ini sudah merupakan jawaban yang pasti benar. Oke, sekarang kita cek X yang kedua yaitu X sama dengan 1. Sama, kita tulis persamaan soalnya. Lalu kita substitusikan, maka kita akan peroleh mutlak dari 1 dikurangi 9 sama dengan mutlak dari 2 dikalikan 1 ditambah 6. Oke, 1 dikurangi 9 itu negatif 8. Berarti kita akan punya mutlak dari negatif 8 sama dengan 2 kali 1 adalah 2. 2 kali 1 adalah 2 ditambah 6. Yang ruas kanan berarti kita akan punya mutlak dari negatif 8 sama dengan mutlak dari 8. Dan kita tahu mutlak dari negatif 8 dan mutlak dari 8 sama-sama bernilai 8. Sehingga kita punya 8 sama dengan 8 dan ini jelas pernyataan yang benar pula. Sehingga X sama dengan 1 juga adalah sudah dipastikan jawaban yang benar. Jadi sekarang kita sudah punya kesimpulan bahwa himpunan penyelesaian yang kita peroleh yaitu negatif 15,1 adalah jawaban yang sudah pasti benar. Oke, itulah pembahasan menggunakan cara pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke cara kedua. Masih soal yang sama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak dari X dikurangi 9 sama dengan mutlak dari 2X plus 6. Dan pada cara kedua ini menggunakan kuadrat ruas kiri dan ruas kanan. Oke, jadi jika kita punya mutlak fx sama dengan mutlak dari gx, maka fx kuadrat sama dengan gx kuadrat. Oke, perhatikan pembahasan soalnya. Ini adalah persamaan soalnya, kita tulis ulang. Mutlak dari x dikurangi 9 sama dengan mutlak dari 2x ditambah 6. Maka tinggal kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, kita akan memperoleh x dikurangi 9 dikuadratkan sama dengan 2x ditambah 6 dikuadratkan. Ingat, mengkuadratkan nilai mutlaknya hilang. Selanjutnya kita kuadratkan, masing-masing kita uraikan ruas kiri dan ruas kanan. Maka kita akan memperoleh seperti ini. X dikuadratkan, X kuadrat, lalu kalikan semua. Kita pakai trik ya, 2 kali X, 2X, dikalikan negatif 9, dapat negatif 18X. Terakhir negatif 9 dikuadratkan, dapat 81. Lalu yang ini, yang ruas kanan, 2X dikuadratkan, dapat 4X kuadrat. Lalu kalikan semua, 2 kali 2X, 4X. Kalikan positif 6, dapat 24X. Terakhir, 6 dikuadratkan dapat 36. Selanjutnya, kita tinggal pindah ruaskan semua. Yang di ruas kanan ini, kita pindah ruaskan ke kiri semua. Dan kita tempelkan dengan suku-suku yang bersesuaian. Ini X kuadrat dari sini, lalu 4X kuadratnya pindah jadi negatif. Yang ini negatif 18X tetap negatif 18X, lalu 24X-nya pindah jadi negatif 24X. Lalu yang ini 81 tetap 81 dan 36 pindah ruas jadi negatif 36 sama dengan 0 ruas kanannya. Lalu selanjutnya akan diperoleh
negatif 3x kuadrat dikurangi 42x ditambah 45 sama dengan 0. Negatif 3x kuadrat ini dari x kuadrat dikurangi 4x kuadrat, lalu negatif 42x dari negatif 18x dikurangi 24x, dan 45 dari 81 dikurangi 36, dan ruas kanan tetap 0. Jadi sekarang kita sudah memiliki sebuah persamaan kuadrat dengan koefisien x kuadratnya adalah negatif 3. Akan tetapi kalau kita perhatikan, semua koefisiennya di sini yaitu negatif 3, negatif 42, dan 45, ini semua adalah kelipatan 3. Jadi persamaan kuadrat ini bisa kita sederhanakan agar koefisien x kuadrat ini berubah dari min 3 menjadi positif 1. Caranya adalah kita bagi dengan negatif 3 ini. Jadi kedua ruas akan kita bagi dengan negatif 3. Sehingga akan diperoleh x kuadrat ditambah 14x dikurangi 15 sama dengan 0. Jadi negatif 3x kuadrat dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif jadi positif ya. 3-nya hilang jadi x kuadrat. Negatif 42x dibagi negatif 3 hasilnya adalah 14x positif. Dan 45 dibagi negatif 3 hasilnya adalah negatif 15. Sementara ruas kanan 0 dibagi negatif 3 tetap 0. Sehingga sekarang kita sudah memiliki sebuah persamaan kuadrat di mana koefisien x kuadratnya adalah 1. Karena koefisien x kuadratnya 1, kita bisa langsung memfaktorkan. Kita siapkan kurungnya. Dalam kurung x, dan sini kita akan mencari dua buah bilangan. Di mana dua buah bilangan ini pasti memenuhi hubungan. Pertama hubungan kali, lalu kedua adalah hubungan jumlah. Hasil kalinya adalah ini yang ujung konstanta negatif 15. Sementara hasil jumlahnya adalah yang tengah ini, positif 14. Untuk mencarinya, biasa tanda kita abaikan dulu untuk sementara. Kita cari perkalian yang hasilnya 15, berarti 1 dengan 15, 3 dengan 5. Oke, nggak ada lagi ya, hanya 2. Berarti kita cek jumlah dan selisihnya, yang cari yang nyambung dengan 14. 1 tambah 15, 16. 15 kurangi 1, 14 nyambung. Lalu ini 3 tambah 5, 8. 5 kurangi 3, 2 tidak nyambung. Berarti yang kita pakai adalah 1 dan 15. 1 dan 15. Nah, di sini karena hasil kalinya juga adalah negatif, maka sudah dipastikan di antara 1 dan 15 ini salah satunya haruslah bernilai negatif. Tetapi pastikan bahwa jumlahnya harus jadi positif 14, sehingga negatifnya adalah di negatif 1. Kita periksa, negatif 1 kali 15, negatif 15, oke. Negatif 1 tambah 15 sama dengan positif 14. Oke, jadi kita sekarang udah ketemu dua bilangan yang dicari adalah negatif 1 dan positif 15. Kita masukkan ke dalam kurungnya. Maka kita akan punya dalam kurung x tambah 15 dikalikan dengan dalam kurung x dikurangi 1 sama dengan 0. Sesuai sifat perkalian 0, maka haruslah x ditambah 15 sama dengan 0 atau x dikurangi 1 sama dengan 0. Tinggal kita pindah ruas ya, positif 15 pindah ruas ke kanan, negatif 1 juga kita pindah ruas ke kanan, maka kita akan memperoleh x sama dengan negatif 15 atau x sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah P sama dengan negatif 15,1. Dan tadi sudah kita periksa di cara pertama tadi, dan kita sudah menjamin bahwa jawaban ini pasti benar. Oke, itulah pembahasan untuk cara kedua. Sekarang kita akan lanjut ke cara ketiga. Masih soal yang sama, dan pada cara ketiga ini kita akan menggunakan rumusan yang terdiri dari 3 langkah. Perhatikan, jika mutlak fx sama dengan mutlak gx, maka fx kuadrat sama dengan gx kuadrat. Berarti pada langkah pertama ini yang kita lakukan adalah mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Dan biasa tanda nilai mutlaknya hilang. Dan ini kita sebut sebagai langkah pertama. Lalu langkah kedua adalah
GX kuadrat yang berada di ruas kanan ini kita pindah ruas ke sebelah kiri, maka kita akan memperoleh bentuk fx kuadrat dikurangi gx kuadrat sama dengan 0. Ini kita sebut langkah kedua, dan terakhir langkah ketiga adalah bentuk fx kuadrat dikurangi gx kuadrat ini kita faktorkan dalam bentuk perkalian antara fx dikurangi gx dengan fx ditambah gx. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan pembahasan soal. Mutlak dari x dikurangi 4 sama dengan mutlak dari 2x ditambah 6. Langkah pertama adalah kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan dan nilai mutlaknya hilang. Maka diperoleh x dikurangi 9 dikuadratkan sama dengan 2x ditambah 6 dikuadratkan. Ini langkah pertama. Lalu langkah kedua, 2x plus 6 dikuadratkan, kita pindah ruas ke sebelah kiri, maka kita akan memperoleh bentuk x dikurangi 9 dikuadratkan, dikurangi 2x ditambah 6 dikuadratkan sama dengan 0. Lalu langkah ketiga, dengan memandang x dikurangi 9 sebagai fx dan 2x plus 6 sebagai gx, maka bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi perkalian antara fx dikurangi gx dengan fx ditambah gx. Maka kita akan peroleh, perhatikan, x dikurangi 9 dikurangi 2x ditambah 6. Ini fx, ini gx. Lalu yang kanannya fx ditambah gx. X dikurangi 9 ditambah 2x ditambah 6. Tapi sebagai catatan, biasakan fx dan gx-nya kalian simpan di dalam kurung. Tujuannya supaya menghindari kesalahan, khususnya di sini yang kena tanda negatif. Oke, selanjutnya kita buka kurungnya. Yang sebelah kiri dulu, x kurangi 9 ini kita buka kurungnya. Lalu yang negatif ini kita kalikan ke dalam kurung. Negatif kali 2x jadi negatif 2x. Negatif kali positif 6 jadi negatif 6. Sementara yang kanan ini, karena penghubungnya adalah positif, kalian boleh buka kurung semuanya. Maka kita akan punya x dikurangi 9 ditambah 2x ditambah 6 sama dengan 0. Oke, sekarang kita kerjakan masing-masing yang di dalam kurung. Maka diperoleh negatif x dikurangi 15 dikalikan dengan 3x dikurangi 3. Negatif x ini dari x dikurangi 2x, negatif 15 dari negatif 9 dikurangi 6. Lalu 3x ini dari x ditambah 2x, dan negatif 3 dari negatif 9 ditambah 6. Oke, ruas kanan tetap 0. Dari bentuk ini, seperti biasa, menurut sifat perkalian 0, maka negatif x dikurangi 15 sama dengan 0, atau 3x dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu negatif 15 dan negatif 3 ini kita pindah ruas ke kanan, maka diperoleh negatif x sama dengan 15 atau 3x sama dengan 3. Maka x sama dengan negatif 15 atau x sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 15,1. Oke, itu adalah cara ketiga. Sekarang kita lanjut ke cara yang keempat. Pada cara keempat ini, kita akan menggunakan definisi dari nilai mutlak, dan akan perhatikan pada soal, terdapat dua buah nilai mutlak, yaitu mutlak dari x dikurangi 9 dengan mutlak dari 2x ditambah 6. Tugas pertama kita adalah menguraikan masing-masing bentuk nilai mutlak ini. Oke, kita definisikan dulu nilai mutlak dari x dikurangi 9, dan definisi nilai mutlak itu ada dua ya. Pertama, tetap dirinya sendiri. Berarti mutlak dari x dikurangi 9 tetap x dikurangi 9. Dan ini dipakai saat kita hitung batasannya x dikurangi 9 lebih dari sama dengan 0. Negatif 9-nya kita pindah ruas, maka kita akan punya x lebih dari sama dengan 9. Jadi aturan x dikurangi 9 ini dipakai saat x lebih dari sama dengan 9. Lalu aturan kedua, nilai mutlak dari x dikurangi 9 ini tinggal kita kalikan dengan negatif. Jadi negatif kali x, negatif kali negatif 9 adalah positif 9. Sehingga aturan keduanya adalah
negatif X ditambah 9. Dan aturan ini dipakai saat tinggal kita balik tanda. Di sini lebih dari, maka di bawah jadi kurang dari. Sehingga aturan negatif X ditambah 9 ini berlaku saat X kurang dari 9. Oke, kita sudah mendefinisikan nilai mutlak dari X dikurangi 9. Selanjutnya kita tinggal definisikan nilai mutlak dari 2X ditambah 6. Berarti nilai mutlak dari 2X ditambah 6 ini pertama tetap dirinya sendiri, yaitu 2X ditambah 6. Dan ini berlaku saat kita hitung 2X ditambah 6 lebih dari sama dengan 0. 2X lebih dari sama dengan negatif 6. X lebih dari sama dengan negatif 6 dibagi 2. X lebih dari sama dengan negatif 3. Jadi 2X plus 6 ini kita pakai saat X lebih dari sama dengan negatif 3. Lalu aturan kedua tinggal kita kalikan dengan negatif. Negatif kali 2X jadi negatif 2X. Negatif kali positif 6 jadi negatif 6. Maka aturan keduanya adalah negatif 2X dikurangi 6. Dan ini berlaku saat kita balik tandanya X kurang dari negatif 3. Oke, kita sudah mendefinisikan kedua-duanya. Langkah selanjutnya adalah tinggal kita masukkan ke satu garis bilangan yang sama. Kita siapkan ini garis bilangannya. Batasnya adalah 9 dengan negatif 3. Dan yang lebih kecil kita simpan di sebelah kiri. Jadi ini adalah negatif 3 sebelah kiri dan 9 sebelah kanan. Kedua batas ini akan membuat garis bilangan terbagi menjadi 3 area. Ada area di sebelah kiri, ada area di sebelah tengah, dan area di sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan masukkan semua aturan ini ke dalam garis bilangan. Untuk memasukkan ke dalam garis bilangan ini, kodenya sederhana. Kita ingat bahwa lebih dari itu artinya di sebelah kanan, sementara kurang dari artinya di sebelah kiri. Berarti di sini X dikurangi 9 ini lebih dari 9. Berarti kita taruh di sebelah kanan 9. Sebelah kanan 9 itu adalah area yang paling kanan, sehingga di sini adalah X dikurangi 9. Sementara negatif X ditambah 9, kita taruh di sebelah kiri 9, kurang dari. Nah, sebelah kiri 9 itu ada dua area, yaitu area tengah dan area kiri. Sehingga di dua tempat ini aturannya adalah negatif X ditambah 9. Selanjutnya kita tempatkan 2X plus 6. 2X plus 6 ini di sebelah kanan negatif 3. Sebelah kanan negatif 3 itu ada dua area, yaitu area tengah dan area kanan. Berarti di sini dan di sini aturannya adalah 2X plus 6. Dan terakhir, negatif 2X dikurangi 6. Di sebelah kiri negatif 3 berarti di sini. Oke, berarti kita sudah menempatkan semua aturan dalam satu garis bilangan yang sama. Selanjutnya, 3 area ini kita sebut area 1, area 2, dan area 3, di mana area 1 berlaku untuk X kurang dari negatif 3, lalu area 2 berlaku untuk negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 9. Di sini sisipkan tanda sama dengan ya, karena ini tandanya kalau kita baca dari arah X ke arah negatif 3, ini tandanya lebih dari. Dan ingat ini lebih dari itu menggunakan sama dengan. Dan terakhir, area 3 berlaku untuk X lebih dari sama dengan 9. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita tinggal bekerja pada masing-masing area ini. Oke, pertama kita akan bekerja pada area 1 untuk X kurang dari negatif 3. Kita tulis persamaan nilai mutlaknya. Mutlak dari X dikurangi 9 sama dengan mutlak dari 2X ditambah 6. Nah, selanjutnya kalian mengganti mutlak dari X dikurangi 9 ini dan juga mutlak dari 2X plus 6 ini dengan aturan yang berada pada area 1, yaitu negatif X ditambah 9 dengan negatif 2X dikurangi 6. Sehingga kita peroleh negatif X ditambah 9 sama dengan negatif 2X dikurangi 6. Lalu tinggal negatif 2X ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, dan positif 9 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Maka kita akan peroleh negatif X ditambah 2X sama dengan negatif 6 dikurangi 9. X sama dengan negatif 15. Lalu selanjutnya kita tinggal memeriksa apakah X sama dengan negatif 15 ini terletak pada area
1. Ya, kita periksa pada garis bilangan. Area 1 di sini batasnya negatif 3 di sebelah kiri. Dan kita tahu bahwa X sama dengan negatif 15 jelas berada di sebelah kiri ya, di sini ya, negatif 15. Sehingga kesimpulannya X sama dengan negatif 15 ini terletak di area 1. Nah, karena X sama dengan negatif 15 ini terletak di area 1, maka dapat kita simpulkan dia memenuhi syarat sebagai himpunan penyelesaian. Oke, sekarang selanjutnya kita bekerja pada area kedua, yaitu pada area negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 9. Kita tulis persamaan nilai mutlaknya, yaitu mutlak dari X dikurangi 9 sama dengan mutlak dari 2X ditambah 6. Lalu sama seperti sebelumnya, kita ganti kedua nilai mutlak ini dengan aturan yang terletak pada area kedua, yaitu negatif X ditambah 9 dan 2X ditambah 6. Sehingga kita peroleh negatif X ditambah 9 sama dengan 2X ditambah 6. Lalu kita pindah ruaskan ya, 2X ini ke sebelah kiri dan 9-nya ke sebelah kanan. Kita peroleh negatif X dikurangi 2X sama dengan 6 dikurangi 9. Negatif 3X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 dibagi negatif 3 sama dengan 1. Kita periksa di garis bilangan apakah X sama dengan 1 ini terletak pada area kedua, di mana area kedua ini terletak di antara negatif 3 dengan 9. Dan kita tahu ya, X sama dengan 1 ini jelas berada di tengah-tengah ya. Di sini ada angka 1, sehingga dapat kita simpulkan bahwa X sama dengan 1 terletak di area 2. Sehingga kesimpulannya X sama dengan 1 juga memenuhi syarat sebagai himpunan penyelesaian. Terakhir kita bekerja pada area ketiga, yaitu untuk X lebih dari sama dengan 9. Dan kita tulis persamaan nilai mutlaknya, yaitu mutlak dari X dikurangi 9 sama dengan mutlak dari 2X ditambah 6. Lalu kita ganti kedua nilai mutlak ini dengan aturan pada area ketiga, yaitu X dikurangi 9 dengan 2X ditambah 6. Maka kita peroleh X dikurangi 9 sama dengan 2X ditambah 6. Kita pindah ruas. X dikurangi 2X sama dengan 6 ditambah 9. Negatif X sama dengan 15. X sama dengan negatif 15. Lalu kita periksa apakah X sama dengan negatif 15 ini terletak di area ketiga, yaitu X lebih dari sama dengan 9. Oke, ini batasnya 9. Dan area ketiga itu adalah X lebih dari sama dengan 9, berarti di area kanan. Tetapi kita tahu bahwa X sama dengan negatif 15, bilangan negatif pasti terletak di sebelah kiri angka 9. Sehingga di sini negatif 15, maka dapat kita simpulkan bahwa X sama dengan negatif 15 ini tidak terletak pada area ketiga ini. Oke, karena dia tidak terletak, maka X sama dengan negatif 15 ini tidak memenuhi syarat sebagai himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya ada dua, yaitu X sama dengan negatif 15 dan X sama dengan 1. Oke, ini himpunan penyelesaiannya, negatif 15,1. Itulah pembahasan contoh pertama ini dengan cara keempat, dan dari sini bisa kita simpulkan sebenarnya bahwa dari semua 4 cara yang kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak bentuk mutlak dari fx sama dengan mutlak dari gx ini sama persis dengan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak sebelumnya, yaitu bentuk mutlak dari fx sama dengan a. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh kedua. Pada contoh kedua ini perhatikan, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak dari 3x dikurangi 1 dikurangi 3 dikalikan dengan mutlak dari negatif x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini bentuk soalnya terlihat tidak sama dengan bentuk yang sedang kita bahas ini. Akan tetapi sebenarnya soal ini bisa kita modifikasi, bisa kita sesuaikan terlebih dahulu supaya menyerupai ke bentuk mutlak dari fx sama dengan mutlak dari gx. Perhatikan caranya. Di sini negatif 3 itu dikalikan dengan mutlak dari negatif x ditambah 2, sehingga ini adalah satu suku. Karena dia satu suku, maka ini bisa kita pindah ruas ke ruas kanan, sehingga kita akan mempunyai mutlak dari 3x dikurangi 1 sama dengan 3 dikalikan mutlak dari negatif x ditambah 2. Jadi di sini negatif 3 ini pindah ruas jadi positif. Oke, selanjutnya ada sifat baru yang perlu kalian ingat.
pada nilai mutlak bahwa untuk A lebih dari sama dengan 0, maka A dikalikan nilai mutlak X itu akan sama dengan nilai mutlak dari AX ya. Jadi kalau A-nya positif boleh dikalikan ke dalam nilai mutlak. Sehingga 3 ini positif bisa kita kalikan ke dalam. Maka kita akan memperoleh bentuk mutlak dari 3X dikurangi 1 sama dengan mutlak dari negatif 3X ditambah 6. Dan kalau kita perhatikan sekarang soalnya yang sudah kita modifikasi ini sudah sama dengan bentuk umum persamaannya. Di mana 3X dikurangi 1 ini sebagai fx dan negatif 3X ditambah 6 sebagai gx. Berarti soalnya sekarang sudah siap untuk kita kerjakan dan akan kita kerjakan sekarang menggunakan cara pertama, menggunakan formula mutlak fx sama dengan mutlak gx, maka fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Kita tulis ulang persamaan soalnya dan yang kita tulis adalah yang sudah kita modifikasi. Maka menurut formula ini kita akan memperoleh fx sama dengan gx berarti 3x dikurangi 1 sama dengan negatif 3x tambah 6 atau fx sama dengan negatif gx berarti 3x dikurangi 1 sama dengan 3x dikurangi 6. Oke, 3x dikurangi 6 ini dari negatif 3x plus 6 kalikan negatif. Negatif kali negatif 3x jadi 3x. Negatif kali 6 menjadi negatif 6. Oke, sekarang tinggal kita kerjakan masing-masing persamaan ini. Yang sebelah kiri dulu kita kerjakan. Negatif 1 ini bisa kita pindah ruas ke sebelah kanan dan negatif 3x ini kita bisa pindah ke ruas kiri. Maka kita akan peroleh 3x ditambah 3x sama dengan 6 ditambah 1, lalu 6x sama dengan 7, x sama dengan 7/6. Oke, itu yang untuk persamaan yang sebelah kiri. Sekarang kita kerjakan yang kedua, yang ini yang di sebelah kanan. Sama negatif 1 ini kita pindah ruas ke kanan dan 3x ini kita pindah ruas ke kiri. Maka kita akan memperoleh bentuk 3x dikurangi 3x sama dengan negatif 6 ditambah 1. 3x dikurangi 3x itu jadi 0 ya, habis. 0 sama dengan negatif 6 tambah 1 adalah negatif 5. Nah, di sini kita perhatikan muncul sebuah kalimat matematika 0 sama dengan negatif 5. Dan ini jelas adalah sebuah pernyataan yang salah. Karena 0 itu tidak sama dengan negatif 5. Jadi ruas kiri dan ruas kanannya tidak sama. Nah, apabila kalian menemukan hal seperti ini, kesimpulannya apa? Dari bentuk yang di atas ini, tidak ada nilai X yang memenuhi atau tidak ada solusinya. Sehingga penyelesaian dari soal ini hanya satu nilai saja, yaitu X sama dengan 7/6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 7/6. Sebelum kita masuk ke cara kedua, seperti biasa kita ingin memeriksa apakah jawaban yang kita peroleh yaitu X sama dengan 7/6 ini apakah merupakan jawaban yang salah atau jawaban yang benar. Kita akan periksa dan kita tulis ulang soalnya dan kita bisa menulis soal yang awal ya, yang di soal pertama sebelum dimodifikasi mutlak dari 3x dikurangi 1 dikurangi 3 dikalikan mutlak dari negatif x tambah 2 sama dengan 0. Lalu X sama dengan 7/6 ini kita substitusi ke dalam X di sini. Maka kita akan memperoleh mutlak dari 3 dikalikan 7/6 dikurangi 1 dikurangi 3 dikalikan mutlak dari negatif 7/6 ditambah 2 sama dengan 0. Kita kalikan, maka kita akan memperoleh mutlak dari 21/6 dikurangi 1 dikurangi 3 dikalikan mutlak dari negatif 7/6 ditambah 2. Dan di sini muncul pecahan dengan penyebut 6 ya, dan berarti supaya mempermudah operasi pekerjaan kita, maka 1 dan 2 ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan juga dengan penyebut 6. Maka kita akan memperoleh mutlak dari 21/6 dikurangi 6/6. Jadi negatif 1-nya ini kita rubah jadi negatif 6/6. Dikurangi 3 dikalikan mutlak dari negatif 7/6 tambah 12/6. Nah, jadi 2 ini kita rubah jadi 12/6. Ruas kanan tetap 0. Sekarang kita kerjakan masing-masing. Kita akan peroleh mutlak dari 15/6 dikurangi 3 dikalikan mutlak dari 5/6. Oke, mutlak dari 15/6 karena positif tetap 15/6. Lalu mutlak dari 5/6 juga karena dia positif tetap 5/6. Maka diperoleh 15/6 dikurangi 3 dikalikan 5/6 sama dengan 0. 3 dan 5/6 ini kita kalikan, maka akan kita peroleh 15/6 dikurangi 15/6 sama dengan 0. Dan ini jelas adalah sebuah pernyataan yang benar. Sehingga dapat kita simpulkan
bahwa jawaban kita yaitu X sama dengan 7/6 ini merupakan jawaban yang sudah pasti benar. Oke, selesai. Kita sudah mengecek himpunan penyelesaian yang kita peroleh. Sekarang kita lanjut ke cara kedua. Oke, masih soal yang sama, dan ini tadi kita sudah modifikasi. Sekarang kita jawab dengan cara kedua menggunakan formula mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Kita tulis ulang soalnya, dan yang sudah dimodifikasi tentunya. Maka kita akan peroleh, kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. 3x dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan negatif 3x ditambah 6 dikuadratkan. Masing-masing kita kuadratkan, maka akan diperoleh seperti ini. 9x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1 sama dengan 9x kuadrat dikurangi 36x ditambah 36. Lalu yang di ruas kanan ini semua kita pindah ke ruas kiri, tapi tempelkan dengan suku-suku yang bersesuaian, maka akan diperoleh 9x kuadrat dikurangi 9x kuadrat ya. Ini 9x kuadrat ini jadi negatif 9x kuadrat. Lalu negatif 36x ini jadi positif 36x. Dan yang 36 ini jadi negatif. Maka kita peroleh persamaan ini. 9x kuadrat dikurangi 9x kuadrat itu hilang. 0. Negatif 6x ditambah 36x berarti 30x. Dan 1 dikurangi 36 adalah negatif 35. Maka kita peroleh persamaan 30x dikurangi 35 sama dengan 0. Negatif 35-nya pindah ruas ke kanan. 30x sama 35. Maka x-nya adalah 35 per 30. Sederhanakan, kita bagi 5. X sama dengan 7/6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 7/6. Oke, sama ya. Dan di sini kalau kita perhatikan, di sini biasanya kan kita di cara kedua ini berhadapan dengan persamaan kuadrat, akan tetapi karena fx dan gx di sini koefisiennya setara, yang satu negatif 3, yang satu positif 3, dan dikuadratkan sama-sama jadi 9x kuadrat. Nah, ini mereka jadi saling menghilangkan, sehingga di sini yang muncul adalah linear, sehingga solusinya hanya ada satu. Dan ini sudah sama dengan jawaban kita sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke cara yang ketiga. Masih soal yang sama, dan ini hasil modifikasi soalnya supaya sesuai dengan bentuk. Dan ini adalah formula atau rumusan yang akan kita gunakan pada cara ketiga. Ada 3 langkah. Kita tulis dulu persamaan soalnya, yaitu mutlak dari 3x dikurangi 1 sama dengan mutlak dari negatif 3x ditambah 6. Oke, ini yang sudah kita modifikasi. Langkah pertama ingat, kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Lalu yang ruas kanan, yaitu negatif 3x ditambah 6 dikuadratkan, kita pindahkan ke ruas kiri. Maka diperoleh ini, 3x dikurangi 1 dikuadratkan, dikurangi negatif 3x ditambah 6 dikuadratkan. Lalu kita faktorkan ke dalam bentuk fx dikurangi gx dengan fx ditambah gx, dengan fx-nya adalah 3x dikurangi 1 dan gx-nya adalah negatif 3x ditambah 6. Oke, maka kita faktorkan fx kurangi gx-nya adalah 3x dikurangi 1 dikurangi negatif 3x ditambah 6. Lalu fx ditambah gx-nya adalah 3x dikurangi 1 ditambah negatif 3x ditambah 6. Oke, biasa kita buka kurungnya. Yang sebelah kiri dulu, yang ini langsung kita buka kurungnya, yang negatif ini kalikan ke dalam kurung. Maka diperoleh 3x dikurangi 1 ditambah 3x dikurangi 6. Lalu untuk yang kanan, penghubung plus, kita langsung buka saja kurungnya. Maka diperoleh 3x dikurangi 1 dikurangi 3x ditambah 6 sama dengan 0. Oke, ini 3x tambah 3x adalah 6x. Negatif 1 dikurangi 6, negatif 7. Maka kita punya 6x dikurangi 7. Lalu yang ini 3x dikurangi 3x 0. Negatif 1 tambah 6 adalah positif 5. Sehingga sisanya 5. Dan ruas kanan tetap 0. Dan ini menurut sifat perkalian 0, maka 6x dikurangi 7 dikalikan 5 sama dengan 0, haruslah 6x min 7 ini bernilai 0. Kita pindah ruas, 6x sama dengan 7, x sama dengan 7/6. Oke, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 7/6. Selesai. Sekarang terakhir kita masuk cara keempat. Masih soal yang sama, dan pada cara keempat ini kita akan menggunakan definisi dari nilai mutlak. Dan sebelumnya saya pernah bilang bahwa cara keempat ini adalah cara yang berlaku untuk semua jenis persamaan nilai mutlak. Artinya di sini cara keempat ini kita tidak perlu
repot-repot memodifikasi soal. Jadi untuk cara keempat ini cukup kita definisikan masing-masing nilai mutlaknya. Oke, pertama kita definisikan nilai mutlak dari 3x dikurangi 1, berarti tetap dirinya sendiri, 3x dikurangi 1, dan ini berlaku saat kita hitung 3x dikurangi 1 lebih dari sama dengan 0, 3x lebih dari sama dengan 1, x lebih dari sama dengan 1/3. Sehingga ini 3x dikurangi 1 ini dipakai saat x lebih dari sama dengan 1/3, dan aturan kedua adalah tinggal kita kali negatif, negatif kali 3x negatif 3x, negatif kali negatif 1, positif 1. Sehingga aturan keduanya adalah negatif 3x ditambah 1, dan berlaku ini tinggal kita balik tandanya untuk x kurang dari 1/3. Lalu yang kedua kita definisikan yaitu nilai mutlak dari negatif x ditambah 2, berarti tetap dirinya sendiri yaitu negatif x ditambah 2, dan aturan ini berlaku saat negatif x ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. Kita pindah ruas, negatif x lebih dari sama dengan negatif 2. Berarti kedua ruas sekarang tinggal kita kali negatif, dan karena dikali dengan negatif ya, atau karena koefisien x negatif, tanda kita balik sehingga x kurang dari sama dengan 2. Oke, jadi aturan negatif x ditambah 2 ini berlaku saat x kurang dari sama dengan 2. Sementara aturan yang satu lagi adalah tinggal kita kali negatif, negatif kali negatif x adalah x, negatif kali positif 2 adalah negatif 2, maka aturan keduanya adalah x dikurangi 2, dan ini berlaku saat tinggal kita balik di sini kurang dari, maka yang bawah ini jadi x lebih dari 2. Oke, sudah kita definisikan semuanya. Sekarang tinggal kita tempatkan pada garis bilangan, batasnya adalah 1/3 dan 2, dan 1/3 lebih kecil kita simpan di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Dua batas ini membagi ruas garis menjadi 3 area, area kiri, area tengah, dan area kanan. Kita tempatkan masing-masing aturan ini, 3x dikurangi 1, ini adalah lebih dari sama dengan 1/3. Lebih dari itu sebelah kanan, berarti sebelah kanan 1/3, ada 2 ya, area tengah dan area kanan. Maka area tengah dan area kanan ini kita gunakan 3x dikurangi 1. Sementara negatif 3x ditambah 1, ini kurang dari, berarti sebelah kiri 1/3, berarti area ini. Negatif 3x ditambah 1. Lalu yang kedua, di sini negatif x ditambah 2, ini dipakai pada x kurang dari sama dengan 2, atau kurang tuh sebelah kiri dari 2, ada 2 area, area tengah dan area kiri. Sehingga negatif x ditambah 2 ini kita pakai di sini dan di sini. Muncul negatif x ditambah 2, dan terakhir x dikurangi 2 untuk x-nya lebih dari 2, lebih dari itu sebelah kanan 2, berarti adalah area yang paling kanan. Di sini aturannya adalah x dikurangi 2. Oke, selanjutnya kita sebut ini masing-masing area 1, area 2, dan area 3, di mana area 1 adalah untuk x kurang dari 1/3, area 2 adalah 1/3 kurang dari sama dengan x kurang dari 2, dan area 3 adalah untuk x lebih dari sama dengan 2. Selanjutnya, tinggal kita bekerja pada masing-masing area. Kita bekerja pada area pertama terlebih dahulu. Untuk x kurang dari 1/3, kita tulis persamaan soalnya. Lalu kita gantikan ini masing-masing nilai mutlak dengan definisinya pada area 1. Maka kita akan peroleh negatif 3x ditambah 1 dikurangi 3 dikalikan negatif x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, yang ini negatif 3 ini kita kalikan ke dalam kurung, maka akan kita peroleh negatif 3x dikurangi 1 ditambah 3x dikurangi 6 sama dengan 0. Di sini negatif 3x ditambah 3x jadi habis ya 0. Maka tersisa adalah ruas kirinya adalah negatif 1 dikurangi 6 adalah negatif 7. Ruas kanan sama dengan 0. Dan di sini ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan. Berarti kesimpulannya tidak ada solusi pada area 1. Oke, jadi pada area 1 ini kita tidak memperoleh himpunan penyelesaian. Selanjutnya kita akan bekerja di area kedua. Kita tulis persamaan soalnya. Lalu kita substitusi masing-masing nilai mutlak ini dengan aturan pada area kedua. Maka akan diperoleh 3x dikurangi 1 dikurangi 3 dikalikan negatif x ditambah 2 sama dengan 0. Negatif 3 ini kita kalikan ke dalam kurung, maka akan kita peroleh 3x dikurangi 1 ditambah 3x dikurangi 6 sama dengan 0.
Lalu 3x tambah 3x ini adalah 6x. Dan negatif 1 dikurangi 6 jadi negatif 7. Ruas kanan sama dengan 0. Negatif 7 ini kita pindah ruas. 6x sama dengan 7. Maka x-nya adalah 7/6. Lalu selanjutnya kita periksa apakah x sama dengan 7/6 ini terletak di area kedua. Batasnya adalah 1/3 dengan 2. Dan kalian tahu bahwa di sini 7/6 itu kalau kita bagi, dia lebih dari 1 tetapi kurang dari 2. Maka posisinya ada di sini. Sehingga kesimpulannya adalah x sama dengan 7/6 terletak di area 2. Karena dia terletak di area kedua, maka dapat kita simpulkan bahwa x sama dengan 7/6 memenuhi syarat sebagai himpunan penyelesaian. Oke, terakhir, sekarang kita akan bekerja di area ketiga. Kita tulis persamaan soalnya, lalu kita substitusi masing-masing nilai mutlak ini dengan aturan pada area ketiga ini, maka akan kita peroleh 3x dikurangi 1 dikurangi 3 dikalikan x dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, lalu negatif 3 ini kita kalikan ke dalam kurung, maka akan diperoleh 3x dikurangi 1 dikurangi 3x ditambah 6 sama dengan 0. 3x dikurangi 3x ini habis, maka di ruas kiri tersisa negatif 1 tambah 6 adalah 5, dan ruas kanan sama dengan 0. Di sini, kembali kita temukan ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, maka akibatnya di area ketiga ini tidak ada solusi. Jadi, kesimpulannya adalah nilai x yang memenuhi hanya ada satu, yaitu x sama dengan 7/6 yang kita peroleh di area kedua, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 7/6. Oke, selesai. Mudah-mudahan kalian paham, dan selanjutnya ini ada latihan dan tugas bagi kalian, ada 4 buah soal. Silahkan kerjakan, dan masing-masing nomor kerjakan dengan 4 cara. Oke, berarti video kali ini untuk persamaan nilai mutlak bentuk mutlak dari fx sama dengan mutlak dari gx saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, dan tetap semangat belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.